Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahul alaihi. Alhamdulillah, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan dapat menghadiri ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid An-Nur Padma Residen yang kita cintai ini. Warga Padma Residen, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku khotib mengajak kita sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kurang lebih antara 7 sampai 10 hari yang lalu kalau tidak salah ya, salah satu tetangga kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau almarhum Pak Harjianto. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan beliau semasa hidup. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa syukur saya tinggal di Padma Residen yang memiliki warga-warga yang solid dan sangat kompak. Yang kita lihat bagaimana warga Padma dengan inisiatif yang tinggi memberikan bantuan dan merawat almarhum Pak Harjianto hingga akhir hayatnya. Tidak hanya almarhum, istrinya juga dirawat dan juga rumahnya dijaga kebersihannya. Semua saling mengingatkan, saling memberikan kabar tentang keadaan tetangga kita yang saat itu mungkin sedang sakit, yang mana kita mungkin sebagian dari kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, dan mungkin orang seringkali lupa, yaitu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Itu adalah bagian dari ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya hubungan sosial, terutama dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan bagian waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi betapa agungnya hak tetangga dalam Islam, sampai malaikat Jibril berulang kali mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang hal ini. Jadi mungkin ini perlu untuk kita ingat bersama, sebagaimana kita di sini hidup bertetangga. Mari kita tingkatkan lagi hubungan kita dengan tetangga. Tidak hanya di dalam hadis, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman yang artinya,
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi tidak hanya dalam hadis, dalam Al-Quran juga kembali ditekankan untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah bagian dari ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, betapa sering kita lupa, kita sibuk dengan urusan pribadi kita, hingga lupa bahwa tetangga memiliki hak yang harus kita penuhi. Dan tetangga ini adalah orang terdekat yang pertama kali akan menolong kita di saat kesusahan. Sebagaimana kita lihat tadi contoh tetangga kita, karena mereka berdua saat itu ya tinggal berdua di dalam rumah dan saudara-saudaranya jauh, yang pertama menolong siapa kalau bukan tetangganya sendiri. Jadi dalam Islam itu ada banyak sekali hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Kali ini saya singkat saja menjadi 6 pilar hubungan dalam bertetangga dalam Islam. Yang pertama adalah menjaga hak-hak tetangga. Apa saja haknya? Memberi salam ketika bertemu, menjenguk saat sakit, turut bersukacita ketika dia diberikan kebaikan, misalkan naik pangkat atau mendapatkan rezeki misalkan, dan turut berduka jika tetangga mendapatkan kedukaan. Kemudian tidak menyakiti dengan lisan maupun perbuatan. Yang kedua adalah saling menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan ya. Saling menolonglah kita dengan tetangga dalam kebaikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kalau ada yang bermusuhan, kita tidak usah ikut-ikutan. Namun kalau ada yang tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, maka langsung saja kita ikut berpartisipasi. Misalkan diundang untuk membersihkan Masjid An-Nur, kita langsung partisipasi. Diundang untuk membantu kegiatan Idul Adha 17 Agustus, meskipun mungkin nama kita tidak ada dalam kematian, sebagai bagian dari menjalin hubungan bertetangga, maka kita bantu dengan apapun yang kita bisa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga adab dan tata krama. Misalkan ketika ada tetangga yang membutuhkan sesuatu, kita pinjamkan. Dulu pada saat beberapa kali krisis air, kita saling meminjam selang. Ada tetangga yang meminjamkan toren. Pada saat Idul Adha ada yang meminjamkan alat untuk menggergaji tulang dan lain sebagainya. Ini adalah bagian menjaga adab, tata krama dan saling berbuat baik kepada tetangga. Kemudian menghindari kebisingan di waktu istirahat. Jadi di jam-jam tertentu kita tahu tetangga ini sedang beristirahat, maka kita jaga setidaknya rumah kita dari kebisingan, karena kita tidak ingin menyakiti perasaan tetangga kita. Contohnya misalkan di tempat kita ada tukang yang sedang bekerja, ya setidaknya kita kula nuwun kepada tetangga kita kanan kiri menyampaikan bahwa ada tukang yang bekerja dan mohon maaf jika akan terjadi mungkin suara yang mengganggu. Dan berhentilah ketika sudah memasuki jam-jam ketika tetangga kita mulai beristirahat. Atau ketika tetangga kita ada yang sudah tua dan sakit, maka kita juga harus peka terhadap hal itu. Kemudian menutup aib tetangga. Jika kita ketahui tetangga kita A, B, C, D, E, F, G sampai Z, maka kita tutup rapat-rapat, cukup kita saja yang tahu. Misalkan sebelah kita itu sering kita ketahui berteriak-teriak, cukup kita saja yang tahu, tidak usah kita bertemu dengan tetangga lain. Tahu nggak, tetangga sebelahku itu sering teriak-teriak. Tidak ada kebaikan dalam hal seperti itu, maka sebaiknya kita tutup saja. Sebagaimana kita tidak akan suka jika aib kita juga diumbar kepada orang lain. Yang keempat adalah menghormati dan menjaga perasaan tetangga.
Jadi marilah kita jaga ucapan kita, tindakan kita, jangan sampai menyakiti perasaan tetangga baik sengaja maupun tidak. Yang kelima, menjalin persahabatan dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi marilah kita berbuat baik sebaik-baik mungkin kepada tetangga, karena tetangga yang baik adalah cerminan dari kita sendiri. Kalau kita baik, maka kita juga adalah termasuk orang-orang yang baik. Dan yang terakhir adalah tidak mengganggu, sebagaimana tadi contohnya, mulai dari kebisingan tadi, mungkin juga sampah. Jadi janganlah kita seenaknya meletakkan sampah di tempat tetangga kita. Atau mungkin kalau yang sering kali terjadi, sebagaimana dulu saya pengurus parkir mengganggu, ya kita saling menjaga perasaan tetangga. Disampaikan saja jika mau izin parkir, jika disetujui maka parkirlah, namun jika tidak, pindahlah, dan jika menghalangi, pindahkanlah. Kemudian juga saling menjaga etika, menjaga pakaian kita di depan tetangga dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Yang paling sulit kita sebenarnya mengganggu tapi kita tidak sadar. Oleh karena itu marilah kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat Masjid An-Nur Pak Marisiden yang dirahmati Allah, marilah kita evaluasi hubungan kita dengan tetangga. Kenapa saya bahas tentang tetangga? Karena per kemarin sudah berganti kepengurusan paguyuban dari Pak Agung, estafet diberikan kepada Pak Haji. Saya di sini hanya mengingatkan untuk kita saling support, siapapun yang menjadi ketua paguyuban kita support dan kita jaga hubungan kita dengan tetangga. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tetangga memiliki hak yang harus kita penuhi. Mari kita tanyakan pada diri kita sekalian, apakah kita sudah memenuhi hak-hak para tetangga kita. Rasulullah SAW mengingatkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila may Rasulullah, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah SAW menyampaikan kalimat tersebut, sehingga sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari dirinya atau dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada seseorang wanita yang rajin sholat malam dan puasa, tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana statusnya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Rasul. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam hadis ini kita tidak bisa merasa sombong dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan sholat malam kita, dengan puasa kita, jika kita masih berbuat buruk kepada tetangga kita, masih menyakiti tetangga kita dengan lisan kita, masih bergibah, maka hentikanlah sekarang juga. Dan janganlah sampai kita masuk ke dalam neraka karena lisan kita yang buruk pada tetangga kita. Mari kita mulai memperbaiki hubungan dengan tetangga.
Mulailah dengan mengucapkan salam tulus ketika bertemu, memberikan hadiah sederhana, makanan, oleh-oleh sebagai bagian dari menjalin persahabatan. Kemudian jadilah orang pertama yang menolong saat tetangga mengalami kesusahan. Hindarilah gibah dan prasangka buruk, dan berbuat baiklah kepada tetangga kita dengan apapun yang kita bisa. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga hak tetangga dengan baik. Dan semoga Fatmah Residen ini semakin guyup, maju, rukun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wati aqwalil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.